Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ayyuhal hadirun, fa inni usikum wa nafsiya bitaqwallah, fata'atihi la'allakum tuflihun. ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqil hasan. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk daripada tahadduts bi ni'mah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai seorang hamba tidak pernah henti-hentinya untuk selalu memuja dan memuji Allah, untuk selalu membesarkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga berkat izin Allah Subhanahu wa taala kita masih dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang selalu beristiqamah di dalam menjalankan perintah-perintahnya, di dalam menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu li'ada'i salatil jum'ah. Harapan dan doa dari kita semua, mudah-mudahan salat Jumat yang kita laksanakan di siang hari ini dan berbagai macam bentuk ubudiyah kita di dalam kehidupan ini semuanya diterima dan diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bahawa sesungguhnya pada saat ini di mana kita berada pada bulan-bulan yang mulia, atau kita kenal dengan sebutan Ashhurul Hurum, beberapa bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, beberapa bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan keistimewaan di dalamnya berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Salah satu bentuk keistimewaan dan sekaligus pula adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa bulan ini menjadi sebuah bulan bagi kita untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam rukun Islam, yaitu li'ada'i manasikil haji liman istata'a ilaihi sabila, untuk menjalankan, mengerjakan daripada pelaksanaan ibadah haji bagi mereka orang-orang yang mampu di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ibadah haji dikatakan bahawa ibadah ini adalah salah satu rukun Islam, dan dia termasuk daripada salah satu syiar dari syiar-syiar Islam yang begitu mulia dan begitu agung, yang dimana jiwa-jiwa daripada kaum muslimin condong kepada ibadah tersebut.
Dan hati-hati daripada umat muslimin merasakan kerinduan yang begitu luar biasa untuk bisa dapat melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam melaksanakan ibadah haji ini. Dan di dalam bulan-bulan haji, di mana jiwa-jiwa umat muslimin mereka berharap untuk bisa dapat mengunjungi negeri yang penuh dengan keberkahan, negeri yang penuh dengan kemuliaan. Dan ini merupakan sebagai perwujudan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, wa idh ja'alna baitan matabatan linnasi wa amna. Dan ingatlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kami menjadikan rumah, yaitu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat di mana mereka mendapatkan keamanan. Kemudian ibadah haji ini juga merupakan salah satu ibadah yang memiliki begitu banyak kemuliaan dan keistimewaan. Salah satu kemuliaan yang kita ketahui dan dapat kita rasakan, di mana Allah memberikan janji kepada mereka, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dan kemudian Allah menerima daripada ibadah haji mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan yang tiada terbilang untuk mereka. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka pada saat ibadah haji yang mereka laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga Al-Imam Nasai serta para periwayat hadis yang lainnya, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti apa yang disebutkan di dalam Sahihain dari Al-Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dari satu umrah kepada umrah yang lain itu menjadi penghapus daripada dosa-dosa kita. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada mereka, orang-orang yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui kabar berita yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas syurga yang Allah akan berikan kepada mereka, orang-orang yang hajinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita di dalam hadisnya, amma alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrah yahdimu ma kana qablaha wal hajju yahdimu ma kana qablahu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, amma alimta, apakah engkau tidak mengetahui, annal Islam yahdimu ma kana qablahu, bahwa sesungguhnya agama Islam itu akan menjadi agama yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ketika mereka telah masuk ke dalam Islam, maka Islam akan mengampuni segala dosa-dosa mereka atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian baginda Rasulullah kembali melanjutkan, amma alimta wa annal hijrah yahdimu ma kana qablaha, bahwa sesungguhnya dengan berhijrahnya kita dari kebatilan menuju kebaikan, dari kemaksiatan menuju amal saleh, itu merupakan satu perkara yang dimana akan menghapuskan daripada dosa-dosa dan kesalahan kita. Wa amma alimta annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan apa engkau tidak mengetahui bahwa sesungguhnya ibadah haji itu dapat mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Inilah
janji yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, seperti apa yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya. Dan kita sebagai umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah merasa yakin dengan kabar gembira yang telah disampaikan olehnya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya ibadah haji ini merupakan salah satu ibadah yang begitu mulia, dan ibadah ini memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan di negeri kita. Kita ketahui bahawa pengorbanan yang kita lakukan di dalam melaksanakan ibadah haji tidak hanya sebatas materi ataupun uang yang kita keluarkan, akan tetapi fikiran, kemudian tenaga, kemudian perasaan, kemudian waktu, semuanya kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kita mengharapkan atas apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, atas apa yang telah dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memenuhi daripada panggilan Nabi Allah Ibrahim kepada seluruh umat manusia. Dan seperti apa yang telah disebutkan di ayat tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita sebagai umat manusia untuk dapat datang berziarah ke Baitillahil Haram ketika kita menyambut daripada panggilan yang telah Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk memanggil kita agar kita bisa datang berziarah ke Baitullah. Pada saat Nabi Allah Ibrahim telah rampung di dalam pengerjaan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil para manusia agar mereka bisa datang ke tempat tersebut. Kemudian Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada Allah, "Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, seperti apa yang engkau ketahui bahawa sesungguhnya ketika aku memanggil para manusia untuk datang berziarah ke Ka'bah, dan pada saat ini pula di mana di tempat aku berdiri tidak ada satu orang pun yang ada di hadapanku, dan tidak ada satu orang pun yang akan mendengar daripada panggilanku ini." Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, tugasmu adalah memanggil para manusia, dan kemudian yang akan memasukkan panggilan tersebut ke dalam hati-hati mereka, itu adalah tugasku," kata Allah Subhanahu wa taala. "Yang akan menggerakkan hati-hati mereka untuk bisa dapat datang berziarah ke tempat ini, itu adalah tugasku. Tugasmu ya Ibrahim hanya memanggil saja." Maka berangkatlah Nabi Allah Ibrahim, dan beliau naik di salah satu bukit yang disebut dengan Jabal Abi Kubais, dan kemudian beliau berseru, "Ya ayyuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahajju." Wahai sekalian manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kalian, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk bisa datang ke tempat ini di dalam melaksanakan ibadah haji. Fahajju, maka berhajilah kalian. Keadaan kita pada saat itu yang dimana kita masih berada di alamil arwah, maka ketika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut panggilan tersebut dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan kita untuk bisa dapat datang dan berziarah ke Baitillahil Haram. Inilah kemuliaan syariat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka orang-orang yang pada saat ini saudara-saudara kita yang pada saat ini melaksanakan ibadah haji, di mana mereka menapak tilasi daripada perjalanan yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya, di mana mereka mengharapkan untuk bisa dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan
berdasarkan atas janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pada saat ini Allah izinkan mereka untuk dapat melaksanakan ibadah haji, Allah berikan mereka kemudahan di dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Allah jadikan haji mereka menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan kita yang belum memiliki kesempatan untuk bisa datang berziarah ke Baitullah, Allah izinkan kita, Allah permudah kita, Allah gampangkan kita untuk bisa datang berziarah ke Baitullahil Haram dan ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma fasalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihi al akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Faya ayyuhal hadirun fa inni usikum wa nafsiya bitaqwallah fa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati musabbihati bi qudsi wa qala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'anil arba'ati khulafa'ir rasyidin سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا، تب علينا توبة نصوحا، تب علينا توبة نصوحا واصلحنا من بعد ذلك جسما وقلبا وروحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالثلاث ونهاكم عن ثلاث. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صلى الله عليه وسلم. الصلاة جامعة رحمه الله. teruskan dan dapatkan sahabat. Bismillah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين آمين 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 الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم
الآيات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير